Jangan skip video ini karena di akhir video akan kutipan-kutipan yang akan membangkitkan jiwa, semangat, dan cara kalian menghadapi dunia ini dengan segala masalah yang ada. Ketika dunia tidak mengerti kamu, jadilah teman untuk dirimu sendiri. Ada hari-hari dalam hidup ini ketika kamu bangun dan merasa seolah-olah tidak satu pun orang di dunia ini mengerti siapa dirimu. Kata-kata mereka terasa jauh, tanggapan mereka datar, dan kehadiran mereka kosong. Kamu mencoba menjelaskan, tapi hanya mendapatkan tatapan kosong atau nasihat yang tak menyentuh intimu. Lalu kamu mulai bertanya-tanya, apakah aku salah? Apakah aku terlalu berbeda? Apakah ada yang salah denganku? Tidak. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu hanya sedang berada di fase ketika dunia belum sempat melihat versi dirimu yang paling jujur. Kamu sedang dalam perjalanan, dan kadang perjalanan itu sunyi. Tapi bukan berarti kamu harus merasa sendirian. Karena di saat dunia tidak mengerti kamu, itulah momen paling penting untuk belajar menjadi teman bagi dirimu sendiri. Dunia tidak selalu bisa membacamu. Dunia seringkali terburu-buru. Orang-orang berlalu lalang dengan masalah mereka sendiri. Mereka mendengar, tapi tidak benar-benar mendengarkan. Mereka melihat, tapi tidak benar-benar memandang. Mungkin kamu sudah berusaha menjelaskan isi kepalamu, mengulurkan tangan, menampilkan senyuman, namun tetap saja kamu merasa kosong, seperti berbicara di tengah keramaian yang tidak mengenalmu. Dan di situ, pelajaran pertama hidup muncul. Bukan dunia yang harus mengenalmu terlebih dahulu, tapi dirimulah yang harus berani mengenal siapa kamu sebenarnya. Menjadi teman bagi diri sendiri. Apa artinya menjadi teman bagi diri sendiri? Itu berarti kamu hadir untuk dirimu di saat tidak ada satupun orang berdiri di sisimu. Kamu tidak mencela dirimu karena merasa berbeda. Kamu tidak mempermalukan perasaanmu hanya karena orang lain tidak memahaminya. Kamu mendengarkan dengan penuh empati, seperti kamu mendengarkan sahabat terbaikmu yang sedang menangis. Karena kamu layak didengarkan, kamu layak dipahami. Dan orang pertama yang harus melakukan itu adalah kamu sendiri. Jangan takut untuk menangis. Menjadi teman bagi diri sendiri juga berarti memberikan ruang untuk merasa. Dunia seringkali menyuruh kita untuk kuat, sabar, jangan baper. Tapi kerap kali nasihat itu menjadi senjata yang menusuk, bukan pelukan yang menyembuhkan. Tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa merasa kecewa, tidak apa-apa bertanya pada Tuhan, kenapa aku? Menjadi teman bagi dirimu bukan berarti menolak rasa sakit, tapi menampungnya, menatapnya seperti seseorang yang kamu cintai sedang terluka. Kamu peluk rasa itu, kamu katakan, aku tahu ini berat, tapi aku ada di sini. Kita akan melewati ini bersama, suara di dalam diri. Ketika semua orang di luar dirimu membungkam, cemooh, atau meremehkan, satu suara paling penting dalam hidupmu adalah suara hatimu. Bukan suara ketakutan, bukan suara trauma, tapi suara jujur dari jiwamu yang berkata, aku ingin dimengerti, aku ingin hidup sebagai diriku sendiri. Mendengar suara itu adalah langkah pertama untuk hidup dengan damai. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk menjadi versi orang lain, menjadi anak yang patuh, teman yang menyenangkan, rekan kerja yang bisa diandalkan. Tapi dalam semua peran itu, apakah kamu pernah bertanya, siapa aku ketika semua topeng itu dilepas? Siapa aku di balik semua tuntutan itu? Mengenal diri adalah proses. Menjadi teman bagi diri sendiri bukan tugas yang selesai dalam semalam. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Kamu akan menemukan sisi-sisi baru dalam dirimu yang mungkin selama ini kamu tutupi. Ada rasa takut, ada luka lama, ada keinginan yang kamu pendam karena takut dianggap egois. Tapi kebenarannya adalah, mengenal dirimu sendiri adalah bentuk cinta paling dalam. Ketika kamu mulai mencatat perasaanmu, mendengarkan kebutuhan tubuhmu, menanyakan apa yang membuatmu tenang, kamu sedang membangun hubungan yang tak tergantikan. Hubungan dengan dirimu sendiri. Dunia bisa menyakitimu, tapi kamu tidak harus ikut menyakiti diri. Ada kalanya dunia akan kasar, orang-orang menolakmu, teman menjauh, keluarga tidak memahami. Tapi dalam semua itu, kamu bisa memilih satu hal, tidak ikut menyakiti dirimu. Jangan ikut-ikutan berkata bahwa kamu tidak cukup baik.
Jangan menghakimi dirimu hanya karena kamu tidak bisa menyesuaikan diri. Jangan bunuh impianmu hanya karena orang lain menganggapnya tidak masuk akal. Jangan menyerah pada dirimu, karena kamu adalah satu-satunya orang yang tahu seberapa keras kamu berjuang diam-diam. Memeluk kesendirian. Ada kekuatan dalam kesendirian. Ketika kamu duduk sendiri dan tidak merasa kesepian. Ketika kamu berjalan sendiri tapi merasa damai. Itulah momen ketika kamu mulai menemukan dirimu sendiri, bukan melalui validasi orang lain, tapi melalui kehadiranmu yang penuh untuk dirimu. Peluklah dirimu dalam keheningan. Tanyakan, apa yang membuatku hidup? Apa yang membuatku mati pelan-pelan? Siapa aku bukan sebagai gelar atau status, tapi sebagai jiwa yang hidup? Itu bukan pertanyaan ringan, tapi hanya ketika kamu berani menanyakannya, kamu bisa benar-benar menjadi sahabat bagi jiwamu sendiri. Kamu tidak perlu dijelaskan untuk menjadi berharga. Terkadang, kita terlalu sibuk menjelaskan siapa kita, agar dimengerti, agar diterima, agar tidak dianggap aneh. Tapi kebenarannya adalah, kamu tidak perlu menjelaskan seluruh isi hidupmu untuk menjadi layak dicintai. Kamu tidak harus sempurna agar pantas dihargai. Kamu tidak harus dipahami agar menjadi manusia yang berarti. Berhenti sejenak, tarik napas, katakan pada dirimu, aku mungkin belum dimengerti hari ini, tapi aku memilih untuk mengerti diriku sendiri. Aku mungkin belum dihargai hari ini, tapi aku memilih untuk menghargai siapa aku. Dan itu cukup. Cinta sejati. Dimulai dari dalam. Selama ini kita diajari bahwa cinta datang dari luar. Dari seseorang yang melihat kita, menyukai kita, memilih kita. Tapi bagaimana jika cinta paling indah adalah cinta yang kita bangun dengan diri sendiri? Cinta yang tidak mengharuskan topeng, cinta yang tidak meminta kita berubah, cinta yang berkata, apapun yang terjadi, aku bersamamu. Kamu layak mendapatkan cinta seperti itu. Dan kabar baiknya, kamu bisa mulai hari ini dari dalam dirimu sendiri. Jadilah rumah bagi dirimu. Jika tidak ada orang yang memelukmu hari ini, peluklah dirimu sendiri. Jika tidak ada yang bertanya kabar, tanyakan pada dirimu dengan lembut. Apa kabarmu hari ini? Jika dunia terlalu bising, carilah ketenangan di dalam batinmu. Buat ruang, hening, damai, dan izinkan dirimu pulang. Pulang ke rumah yang kamu bangun di dalam hatimu sendiri. Kutipan-kutipan untuk menemani jiwa yang sedang lelah, tapi tidak menyerah. 1. Aku tidak butuh dunia memahami aku sepenuhnya. Aku hanya butuh satu tempat di dalam diriku yang tidak menghakimi, dan itu cukup untuk bertahan. 2. Menjadi kuat bukan berarti tidak menangis. Menjadi kuat adalah ketika kamu menangis dan tetap memutuskan untuk berjalan. 3. Kadang satu-satunya pelukan yang kita butuhkan adalah pelukan dari dalam. Sebuah bisikan lembut yang berkata, aku tahu ini berat, tapi kita akan baik-baik saja. 4. Dunia mungkin tidak melihatmu, tapi bukan berarti kamu tidak bersinar. Bintang pun bersinar dalam diamnya malam. 5. Kamu tidak aneh karena berbeda. Kamu hanya sedang tumbuh ke arah yang belum dimengerti banyak orang. 6. Bahkan bunga butuh waktu untuk mekar. Jadi jangan paksa dirimu berbunga di tengah musim badai. Beristirahatlah. Mekar akan datang pada waktunya. Terus, kebaikan terbesar yang bisa kamu berikan pada dunia adalah menjadi damai dengan dirimu sendiri. 8. Setiap luka adalah cerita, tapi bukan berarti kamu harus hidup dalam bab yang sama selamanya. Tulis halaman baru. Kamu adalah penulisnya. 9. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan bertanya, kenapa kamu seperti ini? Mereka akan berkata, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. 10. Jangan buang waktumu mencoba diterima semua orang. Temukan orang yang membuatmu merasa pulang tanpa harus pura-pura. 11. Cinta sejati bukan hanya dari orang lain. Cinta sejati adalah saat kamu melihat ke cermin dan tidak lagi ingin mengubah siapapun yang kamu lihat. 12. Jika kamu merasa tidak punya siapa-siapa hari ini, ingatlah kamu punya dirimu. Dan itu adalah awal dari segalanya. 13. Kadang yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi seseorang yang berkata, aku dengar kamu, aku di sini. Jadilah itu untuk dirimu sendiri. 14. Kamu bukan terlalu sensitif. Kamu hanya hidup di dunia yang terbiasa meremehkan perasaan,
tetaplah lembut. Itu kekuatanmu. 11. Berhenti bertanya apakah kamu cukup baik. Kamu sudah cukup, bahkan saat kamu belum merasa begitu. 16. Kesepian bukan berarti kamu gagal. Itu hanya jeda yang diberikan hidup untuk kamu kembali kepada dirimu sendiri. 17. Saat kamu berhenti berlari dari dirimu sendiri, kamu akan sadar semua yang kamu cari sudah ada di dalam. 18. Kamu adalah rumah bagi jiwamu. Jangan izinkan siapapun membuatmu merasa tidak pantas tinggal di dalamnya. 19. Kita tumbuh bukan karena dipahami, tapi karena kita akhirnya mulai memahami diri sendiri. 20. Suara hati yang paling jujur seringkali muncul saat dunia sedang paling bising. Dengarkan itu. 21. Jangan khawatir jika orang lain tidak melihat potensi dalam dirimu. Cahaya tidak butuh izin untuk bersinar. 22. Ketika tidak ada yang memberi semangat, jadilah suara itu untuk dirimu sendiri. Ayo kita bisa sedikit lagi. Twice, kamu berharga. Bahkan saat kamu merasa tidak dibutuhkan, nilai diri tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain. 24. Jika tidak ada tempat yang terasa aman, jadikan hatimu sebagai tempat perlindungan. Rawat itu seperti kamu merawat orang yang kamu sayangi. 25. Hidup ini bukan tentang membuat semua orang mengerti kamu, tapi tentang menjadi seseorang yang bisa mengerti dirinya sendiri. 26. Di saat kamu berhenti menyalahkan dirimu atas semua yang gagal, kamu akan melihat, kamu bukan lemah, kamu hanya manusia. 27. Jangan cari tempat untuk sembunyi dari rasa sakit. Cari cara untuk duduk bersamanya dan berkata, aku tidak takut mengenalmu. 28. Tidak ada salahnya mengambil waktu untuk sendiri. Kadang kesendirian adalah tempat di mana jiwa belajar bernapas. 29. Setiap luka pernah terasa seperti akhir, tapi kamu ada di sini hari ini. Itu bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. 30. Cinta diri bukan egois. Itu adalah kebutuhan. Karena kamu tidak bisa mencintai orang lain kalau kamu sendiri masih merasa tidak utuh. 31. Bukan semua orang akan paham kenapa kamu memilih jalanmu, tapi kamu tidak hidup untuk validasi mereka. Kamu hidup untuk kedamaianmu. 32. Hidup ini bukan tentang siapa yang bersamamu di saat bahagia, tapi siapa yang kamu ajak bicara saat semuanya runtuh, dan kadang itu adalah dirimu sendiri. 33. Kamu boleh istirahat, tapi jangan pernah berhenti mencintai dirimu, bahkan saat kamu tidak tahu kemana harus melangkah. 34. Yang kamu butuhkan bukan orang lain yang mengerti segalanya, tapi dirimu sendiri yang tidak menyerah meski tidak dimengerti siapa-siapa. 35. Kadang kamu akan merasa seperti asing di dunia sendiri, tapi disitulah kekuatanmu lahir, karena kamu mulai menciptakan dunia di dalam dirimu. 36. Hidup bukan perlombaan menjadi sempurna. Hidup adalah perjalanan pulang menuju versi dirimu yang paling jujur. 37. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu ke setiap orang. Mereka yang peduli akan bertanya dengan hati, bukan menghakimi. 36. Tak semua luka terlihat, tapi bukan berarti kamu harus mengabaikannya. Hargai rasa yang tersembunyi, karena di sanalah jiwa berbisik. Sales, dan jika semua orang berpaling, lihatlah ke cermin dan ucapkan, aku masih bersamamu dan itu cukup untuk mulai lagi. 40. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu diciptakan untuk menjadi utuh dalam caramu sendiri. Biarkan kutipan-kutipan ini hidup di dalam ruang hatimu yang paling sunyi. Baca ulang ketika kamu merasa lelah. Simpan dalam ingatan ketika kamu merasa tak dilihat. Karena pada akhirnya, kutipan-kutipan ini bukan sekadar kata-kata indah. Mereka adalah cermin. Cermin dari perjalananmu. Cermin dari kekuatan yang mungkin selama ini kamu lupakan. Dan ingat, meskipun dunia tidak mengerti kamu, ada satu jiwa yang bisa menjadi sahabat setia seumur hidupmu. Itu adalah kamu.